Jumat Indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Muhammad Rifki Wafzi dalam penjelasannya tentang apa arti kata kebenaran dari sudut pandang filsafat yang diposting dalam Kompasiana.com 21 April 2020 berkata, kebenaran adalah hal penting dan mendasar agar manusia dapat menjadi manusia yang beretika dan bermoral. Sementara Questions.org yang terkenal dengan jargon Your Questions, Biblical Answer menjelaskan kebenaran bukanlah mengenai apa yang dikatakan benar oleh sekelompok orang. Karena bisa saja sekelompok orang itu berkumpul membentuk konspirasi yang sesat sehingga pernyataan atau tindakan yang salah dapat dianggap benar. KingdomSalvation.org lebih jauh menjelaskan bahwa kebenaran adalah hidup itu sendiri. Itu adalah sebuah kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Karena kehidupan itu mengungkapkan siapa Tuhan dan bagaimana wataknya. Saudara, ngomong-ngomong tentang kebenaran memang tidak akan habis kata-kata untuk menjelaskannya. Kata Greka untuk kebenaran adalah aletheia, yang secara literal berarti tidak tersembunyi atau revealing, mengungkapkan. Jadi secara etimologi Greka, kata ini mengindikasikan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang jelas, real, dan dapat dilihat oleh semua orang. Tidak dapat disamarkan atau tersembunyi. Sementara kata Ibrani untuk kebenaran adalah emet. Kata ini datang dari akar kata amin atau aman yang artinya setia, kokoh, teguh, dan dapat diandalkan. Tapi yang menarik, saudara, di dalam Alkitab Ibrani, kata kebenaran atau emet tidak berdiri sendirian. Kata ini ditemani oleh kata Ibrani lainnya, yaitu chesed, yang artinya good, kind, loving kindness. Baik, baik hati, kebaikan, dan cinta kasih. 2 Samuel 2 ayat 6 menulis, Now the Lord show kindness and truth unto you. Mazmur 25 ayat 10 menulis, All the paths of Jehovah are loving kindness and truth. Jadi katanya segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Mazmur 57 ayat 3 menulis, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. God will send forth His loving kindness and His truth. Pada akhirnya kita diberikan penjelasan yang tegas tentang kebenaran, bahwa itu bukanlah sesuatu yang sifatnya abstrak dan metafisik, sesuatu yang mengambang, yang hanya dapat diungkapkan melalui sebuah pernyataan. Alkitab dengan jelas menulis bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dilakukan. Itu sebabnya kata emet berdampingan dengan kata chesed. Karena kebenaran adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Seperti apa yang dijelaskan oleh ayat-ayat tadi. Di dalam menyatakan kebenaran, Allah menunjukkan kasih dan kepeduliannya. Itu sebabnya pernyataan kebenaran yang sempurna dan sejati hanya ada pada pribadi Yesus. Karena Yesuslah kebenaran. Dan kita sebagai orang Kristen, saudaraku, kita perlu belajar dari Yesus bagaimana menghidupkan emet dan keset bersama-samaan, kebenaran dan kasih setia. Kita mengerti bahwa kebenaran Sabat itu penting. Dan ketika Sabat tiba, kita perlu berhenti dari pekerjaan rutin kita dan berbakti. Tapi kebenaran Sabat tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Karena Yesus pada hari Sabat tidak sekedar meneguhkan kebenaran Sabat dengan datang ke tempat perbaktian seperti tempat ini, lalu membaca dari bagian kitab suci. Kebenaran Sabat disandingkan dengan tindakan Yesus menyembuhkan banyak orang pada hari Sabat. Itulah emet dan kesed, kebenaran dan kasih setia bersandingan. Saudara, kebenaran yang hanya diyakini akan sekedar menjadi pengetahuan belaka. Tapi jika kebenaran yang diyakini itu dihidupkan, maka akan menjadi kesed, kasih setia yang gambarannya dekat dengan kehidupan Yesus. Terimalah berkat Sabat bersama dengan keluarga tercinta. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.